Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Den Joko di channel 27 Nusantara. Kali ini kita akan berjalan-jalan bersama Nenek Pakande di Candi Prambanan ini, dan kita akan membahas tentang lokasi dan asal usul nama Candi Prambanan dan sejarahnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, silahkan disimak terus videonya sampai selesai agar kita bisa saling dan belajar tentang sejarah Prambanan dan beberapa buah candi yang ada di sini. Kita akan kupas bersama-sama ya, mulai dari Candi Siwa, Candi Arca Mahadewa, Candi Wisnu, Candi Brahma, Candi Durga atau Candi Loro Jondrang, Candi Ganesha, Candi Wisnu, Candi Mandi, Candi Garuda. Semuanya kita akan kupas bersama di sini dengan Den Joko tentunya, dan semoga ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, terutamanya di Candi Prambanan ini ya. Saya di sini sebagai Den Joko berterima kasih banyak apabila teman-teman ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, dan silahkan di komen di bawah komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang berkualitas dan video-video bermanfaat untuk teman-teman. Oke, semoga ini kita bahas bersama tentang sejarah singkat di Candi Prambanan ini. Oke, let's go. Komplek Percandian Prambanan Loro Jondrang. Lokasi Candi Loro Jondrang yang sering disebut Candi Prambanan terletak persis di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, kurang lebih 17 km ke arah timur dari kota Yogyakarta, atau kurang lebih 53 meter sebelah barat Solo. Kompleks Percandian Prambanan ini masuk di dalam wilayah, yakni kompleks bagian barat masuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagian timur masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri di sebelah timur Sungai Opak, kurang lebih 200 meter sebelah utara Jalan Raya Jogja Solo. Asal usul nama gugusan candi ini dinamakan Prambanan karena terletak di daerah Prambanan. Namun nama Loro Jondrang kaitan dengan legenda yang menceritakan tentang Dara yang Jondrang atau gadis Jangkung Putri Prabu Boko. Sejarahnya, Candi Prambanan adalah kelompok percandian Hindu yang dibangun oleh raja-raja dinasti Sarjan atau abad 39. Ditemukan tulisan nama pikatan pada candi ini menimbulkan pendapat bahwa candi ini dibangun oleh rakyat pikatan yang kemudian diselesaikan oleh pakai Belitung berdasarkan prasasti perangkat tahun 854 Masehi. Candi Prambanan ini dibuat oleh beberapa candi, diantaranya candi-candi yang ada di sekitar Candi Prambanan, yaitu Candi Siwa. Candi dengan luas dasar 34 meter persegi dan tinggi 47 meter adalah terbesar dan terpenting. Dinamakan Candi Siwa karena di dalam terdapat arca Siwa Mahadewa yang merupakan arca terbesar. Bangunan ini dibagi atas 3 bagian secara vertikal. Kaki, tubuh, dan kepala atap kaki candi menggambarkan dunia bahwa tempat manusia yang masih diliputi hawa nafsu. Tubuh candi menggambarkan dunia dengan tempat manusia yang telah meninggalkan keduniawan, dan atap melukiskan dunia atas tempat para dewa. Gambar kosmos nampak pula dengan adanya arca dewa-dewa dan makhluk-makhluk surgawi yang menggambarkan Gunung Mahameru. Everest di India, tempat para dewa. Percandian Prambanan merupakan rapikan gunung itu dibuktikan dengan adanya arca-arca dewa Lokapala yang terpahat pada kaki Candi Siwa. 4 pintu masuk pada candi ini disesuaikan dengan keempat arah mata angin.
Pintu utama menghadap timur dan dengan tangga masuk yang besar. Di kanan kiri berdiri dua arca raksasa penjaga dengan membawa gada yang merupakan manifestasi dari Siwa. Di dalam candi terdapat 4 ruangan yang menghadap ke 4 arah mata angin dan mengelilingi ruangan terbesar yang ada di tengah-tengah. Kamar terdepan Siwa, sedangkan ke telinga kamar lainnya masing-masing berisi arca-arca Siwa, Mahaguru, Ganesha, dan Durga. Dasar kaki candi dikelilingi selasar yang dibatasi oleh pagar langka. Pada dinding langka di sebelah dalam terdapat relief cerita Ramayana yang dapat diikuti dengan cara pradaksina perjalanan sejarah jarum jam, mulai dari pintu utama. Hiasan-hiasan pada dinding sebelah luar merupakan kinari makhluk tubuh burung berkepala manusia, kalamakara, kepala raksasa yang lidahnya berwujud mitologi, dan makhluk surgawi lainnya. Arca Siwa Mahadewa. Menurut ajaran Trimurti Hindu, yang paling dihormati adalah Dewa Brahma sebagai pencipta alam, kemudian Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai perusak alam. Tetapi di India maupun di Indonesia, Siwa adalah yang paling terkenal. Di Jawa dianggap yang tertinggi, karenanya ada yang menghormati sebagai Mahadewa. Arca ini mempunyai tinggi 3 meter, berdiri di atas landasan batu setinggi 1 meter. Di antara kaki arca dan landasannya terdapat batu bundar berbentuk bongkapar laratai. Arca ini menggambarkan Raja Balitun. Tanda-tanda sebagai Siwa adalah tongkorak di atas bulan sabit, pada mahkota mata, telinga, dahi, bertangan 4 berselimpangkan ular, kulit harimau di pinggangnya, serta senjata trisula pada sandaran arcanya. Tangan-tangannya memegang kipas, tasbih, tunas, bunga, teratai, dan benda bulat sebagai benih alam semesta. Raja Belitung dipandang sebagai penjelma Siwa oleh keturunan dan rakyat. Arca Siwa Mahaguru. Arca ini berwujud seorang tua berjanggut yang berdiri dengan perut gendut. Tangan kiri memegang kendi dan bahunya terdapat kipas. Semua adalah tanda-tanda seorang petapa. Trisula yang terletak di sebelah kanan belakang yang menandakan senjata khas Siwa. Arca ini menggambarkan seorang pendeta alam dalam istana Raja Balitun, sekaligus seorang penasihat dan guru. Karena besar jasanya dalam menyebarkan agama Hindu, Siwa maka dianggap sebagai salah satu aspek atau bentuk dari Siwa. Arca Ganesha. Arca ini berwujud manusia berkepala gajah, bertangan 4 yang sedang duduk dengan perut gendut. Tangan-tangan belakangnya memegang tasbih dan kapak, sedangkan tangan-tangan depan memegang patahan gadingnya sendiri dan sebuah mangkuk. Ujung belainya dimasukkan ke dalam mangkuk itu, yang menggambarkan bahwa ia tak pernah puas meneguk ilmu pengetahuan. Ganesha memang menjadi lambang kebijaksanaan dalam ilmu pengetahuan, penghalau segala kesulitan. Pada mahkotanya terdapat tengkorak dan bulan sabit sebagai tanda ia anak Siwa dan Uma istrinya. Arca ini menggambarkan putra mahkota sekaligus panglima perang Raja Belitung. Arca Durga atau Loro Jondran. Arca ini berwujud seorang wanita bertangan 8 yang memegang beraneka ragam senjata, cakra, gada, anak panah, ekor banteng, sangka, perisai, busur, panah, dan rambut berkepala raksa asura. Ia berdiri di atas banten nadi dalam skikap Tribangga, 3 gaya gerak yang membentuk 3 lekukan tubuh. Banteng Nandi sebenarnya penjelmaan dari Asura yang menyamar. Durga berhasil mengalahkan dan menginjaknya sehingga dari mulutnya keluar arp Asura yang
selalu ditangkapnya ia adalah salah satu aspek dari sakit istri Siwa. Menurut mitologi, ia tercipta dari lidah-lidah api yang keluar dari tubuh para dewa. Durga adalah dewa kematian karena arca ini menghadap ke utara. Ia merupakan mata angin kematian. Sebenarnya arca ini sangat indah. Bila dilihat dari kejauhan nampak seperti hidup dan tersenyum, namun hidungnya telah dirusak oleh tangan-tangan jahil. Arca ini menggambarkan permaisuri Raja Belitung. Candi Brahma luas dasar 20 meter persegi dan tinggi 37 meter. Di dalam satu-satunya ruangan berdiri arca Brahma berkepala 4 dan berdengar 4. Arca ini sebenarnya sangat indah tetapi sudah rusak. Salah satu tangannya memegang tasbih, yang satunya memegang dalu. Tempat air keempat wajah menggambarkan keempat kitab suci Weda, masing-masing menghadap keempat arah mata angin. Sebagai pencipta, ia membawa air karena seluruh alam keluar dari air. Tasbih menggambarkan waktu. Dasar kaki candi juga dikelilingi oleh selasar yang dibatasi pagar langka dinama. Pada dinding langka sebelah dalam berpahat relief lanjutan cerita Ramayana dan relief serupa pada Candi Siwa hingga tamat. Candi Wisnu, bentuk ukuran relief dan hiasan dinding luarnya sama dengan Candi Brahma. Di dalam candi ruangan yang ada berdirilah arca Wisnu bertangan 4 yang memegang gada cakra tira pada dinding. Langkah sebelah dalam terpahat relief cerita Krishna sebagai avatar atau penjelma Wisnu dan Bala Rahma Bala Dewa kakaknya. Candi Nandi luas dasarnya 15 meter persegi dan tingginya 20 meter. Di dalam satu-satunya yang ada terbaring arca seekor lembu jantan dalam sikap mendekah dengan panjang kurang lebih 2 meter. Di sudut belakang terdapat Arya Dewa Chandra yang bermata 3 berdiri di atas kereta yang ditarik 10 ekor kuda. Surya berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 7 ekor kuda. Candi ini sudah dipugar. Candi Ansa. Candi ini mempunyai satu ruangan yang tak berisi apapun. Luas dasarnya 3 meter persegi dan tingginya 22 meter. Mungkin ruangan ini hanya dipakai untuk kandang angsa hewan yang biasa dikendarai oleh Brahma. Candi Garuda, bentuk ukuran serta hiasan dinding sama dengan Candi Angsa. Di dalam satu-satunya ruangan yang ada terdapat arca kecil yang berwujud seekor naga. Garuda adalah kendaraan Wisnu. Candi Apit, luas dasarnya 6 meter persegi dengan tinggi 16 meter. Ruangan kosong. Mungkin candi ini dipergunakan untuk bersemedi sebelum memasuki candi-candi induk. Karena keindahan, ia mungkin digunakan untuk menambahkan estetika dalam kompleks percandian Prambanan. 7. Candi Clear, luas dasarnya 1,55 meter persegi dengan tinggi 4,10 meter. Candi ini tidak mempunyai tangga masuk, fungsinya sebagai penolak bala. Candi Sudut, ukuran candi ini sama dengan Candi Kendir. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa saya bacakan tadi itu sejarah sedikit dan sejarah singkat dari candi-candi Prambanan yang ada di sini. Namun candi-candi di Prambanan ini ada beberapa candi di sekitar Candi Prambanan ya. Yang ada di situ yaitu Candi Plausan, Candi Sojiwan, Candi Boko, Kraton Ratu Woko, Candi Bayunibo, Candi Sari, Candi Kelasang, Candi Sambisari, Candi Lumbung, Burahna dan Sewu. Dan itu adalah beberapa candi yang ada di sekitar candi-candi Prambanan. Bagi teman-teman yang ingin
berwisata di Candi-Candi Borobudur, ingin melengkapi semuanya, silahkan keliling-keliling dan semuanya ada petunjuk pada lokasi komplek Candi Prambanan ya. Jadi Candi Prambanan ini ada beberapa candi di sekitar Candi Prambanan ya, yang tadi yang saya sebut seperti Candi Planson, Candi Sajiwo, Candi Boko atau Keraton Ratu Boko, Candi Bayumbo dan Candi Sari. Di lain-lain di situ kita bisa melihat di sekelilingnya ada museum-museum dan sejarah-sejarah yang ada di sekitar Candi Prambanan. Jadi Prambanan ini merupakan candi dan sejarah yang sangat kuat bagi Indonesia, yaitu yaitu sejarah Loro Jonggrang ya. Namun di sini saya tidak bisa juga jelaskan. Ini ada sedikit singkat cerita ya. Kompleks Percandian Prambanan terdiri atas latar bawah, latar tengah, dan latar atas. Latar pusat yang semakin ke arah dalam semakin tinggi. Letak berturut-turut luasnya 390 meter persegi dan 222 meter persegi dan 110 meter persegi. Latar bawah tak berisi apapun. Di dalam latar tengah terdapat reruntuhan candi-candi perwara. Apabila seluruhnya telah selesai dipugar, maka akan ada 224 buah candi yang semua ukuran sama, yaitu luas dasar 6 meter persegi dan tingginya 14 meter. Latar pusat adalah latar terpenting, di atasnya berdiri 16 buah candi besar dan candi kecil. Candi-candi utama terdiri atas 2 deret yang saling berhadapan. Deret pertama yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, Candi Brahma. Deret kedua yaitu Candi Nandi, Candi Ansa, dan Candi Garuda. Pada ujung-ujung lorong yang memisahkan kedua deretan candi tersebut terdapat Candi Apit. Di 8 candi lainnya lebih kecil, 4 diantaranya Candi Kendir dan 4 candi lainnya disebut Candi Sudut. Secara keseluruhan terdiri atas 240 candi. Nah, itu teman-teman, video ini bisa membantu mengetahui tentang sejarah singkat tentang Candi Prambanan. Oke, silakan dilanjut tonton videonya. Mudah-mudahan ini walaupun bacaannya terbata-bata teman ya, soalnya mata juga sudah mulai buram nih. Jadi bacaan dari sejarah singkat tentang Candi Prambanan ini. Oke, semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman tentang sejarah sedikit tentang Candi Prambanan ini. Oke, silahkan dilanjut lihat videonya. Semoga ini bisa bermanfaat.